Untuk mengulas serangan balasan Iran ke Israel dan dampaknya terhadap Indonesia, kita bahas bersama Dina Prapto Raharja, praktisi dan pengajar hubungan internasional Sinergi Policies. Dan kita juga masih berupaya hubungi Saida, mahasiswi di Teheran. Selamat petang, Mbak Dina. Selamat petang, Mbak Cindy. Oh, kami juga sudah terhubung dengan Mbak Saida. Selamat petang waktu Indonesia. Selamat petang waktu Iran. Oke, Mbak Saida, saya mau minta diceritakan dulu ketika Jumat pagi serangan dari Israel ke Iran. Anda posisi ada di mana? Saya posisi ada di asrama kampus di Teheran, di dekat Haram Imam Khomeini. Jaraknya dari target sasaran seberapa jauh atau justru dekat? Sekitar 40 menit atau 50 menit jarak dari sana. Bagaimana situasi di sana ketika terjadi serangan? Kita di sana masih tetap sih tetap berkuliah biasa karena mungkin hari-hari libur, karena kan Iran hari Kamis dan Jumat itu libur, kemudian juga Sabtu ada Idul Fitri, jadi masih melakukan aktivitas biasa. Itu cuman masyarakat juga saya lihat juga masih tetap normal. Semuanya juga masih tetap normal. Seperti itu sih yang saya lihat di lapangan. Apa yang diberitakan media lokal pada hari Jumat pagi itu, Mbak Saida? Media lokal tetap mereka ada info sekitar 83 sudah meninggal, 20 diantaranya itu adalah pasukan tentara ya. Kemudian ada jenderal juga yang meninggal sekitar 4 orang. Kemudian 50-nya itu ada warga sipil dan 300 lainnya itu luka-luka, sekitar kurang lebih dari 300 itu. Oke, saya ke Mbak Dina dulu kok gitu. Mbak Dina, kalau melihat Iran yang juga sudah menyatakan ini adalah deklarasi perang, kemudian melihat target sasarannya, juga tokoh-tokoh yang jadi korban, apakah betul ini hanya untuk menghalau ancaman nuklir atau ada motif lain yang Anda lihat di belakangnya? Ada motif lain di belakangnya, setidaknya ada 3 motif ya. Pertama, kalau saya lihat Israel punya tujuan untuk menunjukkan bahwa tentara dan juga pemimpin di Iran itu tidak kredibel dan tidak kuat, tidak mampu untuk menjaga wilayahnya. Itu satu. Karena drone yang alasannya kan drone ya, drone penyerangnya itu sebenarnya sudah ada di dalam Iran. Berarti kan fungsi sensor, fungsi deteksi itu kalah dengan intelijennya Israel, berarti ya bisa menyusup masuk ke dalam Iran. Kemudian bisa jadi kaitannya itu dengan upaya Israel untuk melakukan perubahan rejim di Iran. Jadi ini yang akhirnya muncul kembali, apalagi Netanyahu juga melakukan memberikan statement yang ditujukan kepada masyarakat Iran. Lalu motif yang kedua, ini pada saat yang sama sebenarnya kan sedang berlangsung negosiasi antara Donald Trump dengan pihak Iran ya. Dan walaupun pihak Amerika Serikat bilang bahwa serangan ini tanpa konsultasi dengan pihak Amerika Serikat dan tidak didukung Amerika Serikat, saya justru lebih yakin kalau melihat dari statement Donald Trump gitu ya, bahwa sebenarnya ini Amerika Serikat diuntungkan dari attack ini. Jadi kalau Amerika Serikat bilang bahwa dengan attack ini menunjukkan udahlah daripada situasi lebih buruk, kamu akan kehilangan lebih banyak, Iran lebih baik nurut saja sama Amerika sekarang. Jadi motif yang kedua itu adalah itu. Motif yang ketiga saya lihat dalam negeri Israel, karena nanti di bulan Oktober 2026 mereka akan ada pemilu. Dan suasana Timur Tengah yang stabil tidak menguntungkan untuk Israel. Apalagi kita sudah saksikan tekanan-tekanan dari negara-negara Eropa itu sudah mulai bermunculan ya terkait Gaza. Jadi ini salah satu cara dari pihak Israel untuk menaikkan lagi daya tawarnya di dalam negeri supaya populer lagi. Netanyahu menunjukkan bahwa ada satu musuh besar di luar sana yang harus ditangani bersama-sama. Mbak Dina, tapi juga kalau kita melihat pernyataan dari Netanyahu menyinggung soal kebebasan di videonya. Kemudian ia juga saat ini
terbang ke Yunani yang menjadi wilayah netral. Apakah ini bisa dilihat sebagai kemungkinan eskalasi yang semakin memanas di wilayah sana? Bisa jadi, walaupun saya melihat bahwa negara-negara tetangga kemungkinan besar akan berusaha ya supaya tidak terjadi spill yang terlalu luas ke kawasan lain. Tapi kalau dilihat dari titik serangan yang terjadi di Iran itu luas juga ya, itu dari utara sampai selatan ada, udah gitu dilihat dari fungsi perlindungannya pihak Iran, walaupun dia melakukan serangan balasan, kelihatannya tidak sekuat yang kita bayangkan atau narasi yang disampaikan oleh pihak Iran ya, bahwa ini ada operation of severe punishment, jadi hukuman yang dahsyat gitu ya buat melawan si Israel. Kalau kesan saya kok lemah juga ini si Iran saat ini, dan artinya kemungkinan bahwa ini meluas ke mana-mana mungkin belum, tetapi bahwa situasi menjadi makin tidak stabil, terutama soal negosiasi dengan Timur Tengah ya, Amerika Serikat, ini harus kita waspadai. Oke, Mbak Saidah, bagaimana respons dari masyarakat dan juga pemerintah Iran menanggapi dari tewasnya beberapa tokoh-tokoh penting di sana? Kalau respon Iran sendiri memang tetap kabar sendiri mengatakan kami harus mengirimkan serangan balasan seperti itu. Jadi memang semalam juga ada serangan balasan dari Iran sendiri. Kemudian itu banyak ya yang kami lihat, saya pribadi dan teman-teman yang juga melihat itu drone-drone juga sih. Ya. Dan dentuman sih, karena pada saat Israel menyerang pun saya pikir petasan, tapi ternyata bukan petasan gitu. Oke, Mbak Saidah, mungkin singkat saja, apa arahan dari pemerintah Iran untuk warga di sana, termasuk juga KBRI untuk WNI? Kalau untuk pemerintah Iran sendiri, tetap jangan keluar dari, menghindari keramaian, jangan keluar dari tempat, tetap menjaga diri, waspada. Kemudian juga saya mengapresiasi KBRI juga dan aparat pertahanan juga untuk tetap aktif dan siaga, dan apapun itu tetap harus berkabar. Seperti itu sih, Mbak. Oke, baik. Mbak Saidah, mahasiswi di Teheran, dan Mbak Dina Prapto Raharja, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Saya selalu semuanya. Terima kasih. Kami akan kembali dengan informasi